Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Pada kesempatan ini kita akan kupas tuntas atau bahas tentang 9 peristiwa besar di bulan Rajab. Ada apa sih di bulan Rajab itu? Ternyata banyak sekali peristiwa besar yang kita tidak tahu. Pertama, peristiwa besar itu adalah Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke langit ketujuh dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini diabadikan ya di dalam surat Al-Isra ayat 1. Dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap tanggal 27 Rajab umat Islam selalu memperingati Isra Mi'raj. Selain bentuk syukur, juga sebagai cara untuk mengenang sejarah besar umat Islam ini. Itulah pertama itu tadi Isra Mi'raj ya. Jangan sampai kita tidak mengetahui, kita sebagai seorang Islam tidak tahu, tidak mengerti, hanya mengikuti kebiasaan, kebudayaan tanpa kita tahu ada apa di bulan Rajab ini. Kenapa? Peristiwa apa? Nah, setelah kita tahu, kita pun harus memberitahu, menceritakan kepada anak cucu kita sebagai apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, penerus estafet ya. Bagaimana cerita, bagaimana sejarah para nabi terdahulu kita memperjuangkan Islam ya, sampai kepada diri kita. Tuh maknanya. Yang kedua, peristiwa besar yang kedua yang terjadi di bulan Rajab itu adalah perubahan arah kiblat ya. Jadi setelah Isra Mi'raj, kemudian ada yang kedua adalah perubahan arah kiblat, di mana dari awalnya itu di Baitul Maqdis, yaitu di Masjid Al-Aqsa, kemudian dipindahkan atau dirubah menjadi kiblatnya itu menjadi Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, peristiwa perubahan kiblat ini terjadi di pertengahan bulan Rajab. Ya tadi ya, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan hal ini pun dijadikan sebagai bentuk ujian untuk keimanan orang-orang Islam pada saat itu dalam hal ibadah. Jadi ketika turunnya perintah untuk sholat, ditetapkanlah tadi pertama itu di Al-Aqsa sebagai kiblat orang-orang Islam itu ya. Kemudian dirubahlah di pertengahan Rajab ya, di pertengahan bulan Rajab itu dirubah menjadi ke Ka'bah yang posisinya ada di Mekah. Dan kejadian itu terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan hal itu dilakukan ataupun hal itu terjadi adalah sebagai bentuk Allah menguji umat Islam dalam hal ibadah. Apakah mereka masih mau melanjutkan, masih mau percaya, masih mau melaksanakan perintah Allah, atau mereka malah berbalik karena merasa tidak konsisten, karena merasa ada hal-hal yang ketidaknyamanan karena tidak biasa. Nah, itu dijadikan sebagai bentuk ujian dari Allah untuk umat Islam ya. Kemudian peristiwa besar yang ketiga itu adalah
ketiga itu adalah pertempuran kecil. Seperti kita tahu ya, dalam sejarah diceritakan bahwa banyak sekali pertempuran itu atau peperangan itu dilakukan besar-besaran ya. Nah, di bulan Rajab ini ada sebuah kejadian atau sebuah peristiwa, yaitu pertempuran kecil ya. Nah, siapa yang melakukan pertempuran ini? Yaitu pertempuran kecil ini dilakukan antara utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Jasi, dengan kelompok dagang kaum Quraisy. Jadi biasanya kan pasukannya berapa gitu untuk merebut wilayah kekuasaan. Nah, kenapa disebut pertempuran kecil? Mungkin ini lingkupnya lebih kecil dan Nabi Muhammad SAW pun tidak ikut, tapi dia mengutus. Siapa yang diutusnya tadi? Yaitu Abdullah bin Jasi dengan kelompok dagang kaum Quraisy. Dan ini juga terjadi pada bulan Rajab ya. Nah, peperangan kecil ini antara utusan Rasul ya tadi yang dipimpin oleh Abdullah bin Jasi melawan kelompok dagang kaum Quraisy, yang kemudian menjadi sebuah perang yang disebut dengan perang Badar ya. Perang kecil atau perang Badar karena lingkupnya juga kecil ya. Kemudian peristiwa besarnya itu yang keempat itu adalah kekalahan bangsa Romawi di perang Tabuk ya. Perang yang terjadi pada 9 Hijriah 630 Masehi, di mana perang ini merupakan perang yang menandai kemenangan dan dominasi Islam atas seluruh semenanjung Arab saat itu. Walaupun menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Madinah ke Syam ya. Jadi di bulan Rajab ini juga terjadinya sebuah peperangan, yaitu peperangan Tabuk, yang mana di peperangan ini umat Islam mampu mengalahkan bangsa Romawi dan bisa mendominasi seluruh semenanjung Arab saat itu oleh Islam, didominasi semuanya oleh Islam. Meskipun pada saat itu perjalanannya sungguh jauh ya dari Madinah ke Syam. Tapi itulah keberkahan bulan itu ya, keberkahan dari Allah di bulan Rajab, sehingga umat Islam itu bisa memenangkan peperangan itu ya. Selanjutnya yang kelima itu adalah pembebasan kota Damaskus. Pembebasan kota Damaskus dari kekuasaan bangsa Romawi pada bulan Rajab juga, tepatnya tahun 14 Hijriah 635 Masehi. Nah, pasukan umat Islam di bawah komando Panglima Panglimanya itu Abu Ubaidah bin Al-Zarrah dan Khalid bin Al-Walid ya, berhasil menaklukkan kota Damaskus dan menguasainya. Kemudian yang keenam itu peristiwanya adalah perang Yarmuk ya, di mana perang Yarmuk ini terjadi setelah setahun terjadi pembebasan kota Damaskus ya. Maka barulah terjadi perang Yarmuk ini, di mana perang Yarmuk ini dikomandoi oleh Khalid bin Walid yang terjadi pada hari Senin di bulan Rajab pada tahun 15 Hijriah 636. Selanjutnya yang ketujuh tadi pembebasan kota Hirah, yaitu kota yang berada di Irak ya. Ini pun terjadi di bulan Rajab yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir dalam Bidayah
wa nihayahnya ya. Jadi di bulan ini banyak sekali ya kemenangan-kemenangan yang terjadi. Berikutnya peristiwa besar yang ke-8 itu adalah pembebasan Baitul Maqdis ya, dimana Baitul Maqdis ini dulu itu ya dicengkram ataupun dipegang oleh tentara salib, dikuasai. Namun di bulan Rajab ini Baitul Maqdis Maqdis berhasil dibebaskan, yaitu sama tadi ya, pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187 Masehi, di mana panglima perang umat Islamnya itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan umat Islam yang mana dulu itu mengepung kota Yerusalem untuk membebaskan Baitul Maqdis yang sudah 88 tahun lamanya dikuasai oleh tentara salib. Kemudian pada saat itu azan dan sholat Jumat pun dimulai dikumandangkan dan dilaksanakan kembali di Masjid Al-Aqsa. Nah itu ya. Berikutnya yang ke-9 terakhir, yang terakhir itu adalah runtuhnya Khalifah Turki Utsmani. Nah, dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924 Masehi adalah runtuhnya Kesultanan Ottoman Turki yang dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pasca runtuhnya Kesultanan Ottoman Turki, kehidupan masyarakat Turki berubah karena Turki menyatakan diri sebagai negara sekuler. Islam yang berfungsi sebagai agama dan sistem hidup bernegara mulai digantikan. Nah, inilah mulai di bulan Rajab juga ya, hal menyedihkannya itu. Tapi ya sunatullah ya, semuanya sudah ditentukan sama Allah, dan kita sekarang sebagai penerus, dan kita sekarang sebagai orang-orang Islam, umat Islam, wajib memberikan contoh, wajib menjalankan hal-hal yang baiknya. Kemudian kita sebagai penerus dan pemegang agama Allah, kita wajib tahu akan sejarah-sejarah Islam terdahulu supaya bertambah kecintaan kita, bertambah semangat ibadah kita, bertambah keyakinan kita bahwa hanya Islamlah satu-satunya jalan hidup yang Allah ridhoi, yang bisa menyelamatkan kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.